Nah itu sini. Untuk mana? Kalau yang Marsika. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah di pertemuan ketiga malam hari ini kita akan melanjutkan Smart Business Map ya, melanjutkan poin tentang untuk isian di Smart Business Map. Saya berharap malam ini kita selesaikan poin itu, sehingga nanti paling tidak tugas pertama Bapak Ibu sudah selesai. Sehingga besok pertemuan keempat, kita akan lebih fokus ke materi terakhir. Ya. Nah, yang pertama, supaya Bapak Ibu, teman-teman lebih mudah, tentukan dulu apa usaha yang akan dikembangkan atau apa usaha yang akan diteliti. Ya. Saya ingin mengembangkan usaha ini, Pak. Saya ingin mengembangkan usaha itu. Nah, Bapak Ibu boleh usaha yang memang ingin dikembangkan. Ini justru saya mensarankan. Tapi kalau misalnya sulit atau belum ada gambaran jenis usaha, Bapak Ibu boleh menggunakan usaha orang lain. Ya. Tapi saya kira penilaian terbaiknya adalah kalau Bapak Ibu selesai perkuliahan ini, Bapak Ibu punya inspirasi bisnis dan bisa mengembangkan usahanya sendiri. Dan bisa mengembangkan sumber income-nya sendiri. Nah, karena itu saya ingin membuka kembali slide yang kemarin hanya saya lewati ya mungkin. Bentar, ini saya tutup dulu. Ini bagaimana sih ide bisnis itu? Apakah sudah kelihatan ini 5 how ini? Sampun ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks bisnis, memulai ini sudah persoalan. Ya, untuk memulai saja ini sudah persoalan. Buka usaha apa ya, Pak? Mau bisnis apa ya, Pak? Nah, dalam konteks ini, bebaskan pikiran Bapak Ibu. Saya membuka bisnis apapun di sekitar Bapak Ibu. Dari pengalaman yang saya alami dan saya perhatikan, bisnis itu ada risetnya, nanti kita buka ya, 50 sekian, 56% atau 50 sekian persen itu adalah dari pengalaman bekerja. Jadi sekian, sebentar, ada enggak ya filenya ya? Ya, nanti kita carikan ya. 50 sekian persen memulai bisnis, mengembangkan bisnis, yang bisnis itu bisa bagus dan bertahan adalah dari pengalaman bekerja, pengalaman sebelumnya, pengalaman masa lalu. Jadi kalau Bapak Ibu banyak berkiprah di bidang apa, nah bidang itulah nanti yang paling bertahan, paling baik untuk menjadi dasar pengembangan bisnis. Ya, nanti baru faktor-faktor yang lain. Nah, yang berikutnya, ini ada teori lama yang kemarin juga saya bahas sekilas. Bapak Ibu juga bisa pengembangan bisnis itu menggunakan uangnya orang. Nah, istilahnya ini harus berani memang. Apakah pakai uang bank, apakah pakai uang keluarga, atau harus berani menggunakan modal. Karena seperti saya sampaikan kemarin, ada nggak sih Pak bisnis yang nggak perlu modal? Jawabannya ya tidak ada. Artinya memang bisnis tetap membutuhkan pengorbanan. Maka dari itu harus berani menggunakan modal orang. Nah, jadi kadang tempatnya milik orang, kita yang kelola, uangnya milik kita, orang yang kelola, jadi segala macam ya. Kemudian
saya sampaikan kemarin di business owner itu kata kunci yang pertama adalah kata kunci yang kedua paling enggak ya. Kata kunci pertama punya merek, yang kedua adalah berani punya karyawan. Nah, ini poin 2. Ya, poin 2. Poin yang ketiga, dalam konteks mengembangkan bisnis tadi, Bapak Ibu juga boleh berpartner bisnis. Jadi melibatkan bisnis orang. Salah satu cara membuka bisnis, cara yang paling gampang mencari bisnis, pakai konsep ATM ini. Amati, tiru, modifikasi. Nah, coba Bapak Ibu tetapkan apa jenis industri, jenis usaha yang akan dikembangkan. Amati, tiru, modifikasi. Ya, poinnya adalah amati, tiru, modifikasi. Di peraturan tentang hak cipta, kita bisa memodifikasi apapun. Dawet boleh, bakso boleh, warnet boleh. Ya meskipun sekarang udah nggak begitu laku. Butik, kafe, kebab, properti, developer, distributor, macam-macam boleh. Nah, merek ini Bapak Ibu tinggal menambahkan unsur yang pembedanya. Misalnya dawet ayu, dawet cantik, dawet hijau. Misalnya gitu ya. Bakso, mercon, bakso, apa, segala macam. Jadi Bapak Ibu cari dulu industrinya, cari dulu nama usahanya, cari dulu kategorinya, baru nanti Bapak Ibu akan memudahkan untuk pengisian lembar Smart Business Map yang kita kembangkan kemarin. Jadi, tentukan dulu, saya minta Bapak Ibu menentukan apa jenis usaha yang dikembangkan. Pak. Ya. Halo? Apa usaha yang dikembangkan? Ya, paling tidak kategorinya dulu. Kategori industrinya dulu. Nah, apa sih usahanya? Kafe, jasa laundry, apa? Nah, nanti baru nama usahanya apa? Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin Bapak Ibu sudah menentukan dulu apa nama usahanya. Lalu kemudian apa kategori industrinya, baru nama usahanya. Nanti berikutnya baru Bapak Ibu akan lebih tajam dan mudah untuk mengisi Smart Business Map yang kita bahas kemarin. Oke. Sebagai contoh, saya ingin Bapak Ibu semuanya coba menulis di sisi chatting di sebelah kanan nama, ya tulis namanya dulu, lalu kemudian nama usahanya atau kategorinya dulu lah ya. Jenis usahanya itu disebut industrinya apa? Kuliner Pak, kafe Pak, kuliner Pak. Kalau mau lebih tajam malah lebih bagus, baru nama usaha. Namanya apa? Mereknya apa? Yes. Saya minta Bapak Ibu mengetik sekarang. Saya beri waktu, saya paling nggak pengen tahu berapa menit. Pak Arif nulisnya nama, jenis usahanya, baru nama usahanya. Jadi nama itu misalnya gini, nama berarti kan Arif. Kemudian kategorinya Pak Arif itu mau bikin toko baju, toko pakaian, atau mau bikin tempat penjahitan, atau mau bikin apa kategorinya itu. Nah, baru dikasih nama usahanya, misalnya Arif Laundry, Arif Toiler, atau Arif Konveksi, atau Arif Sport. Nah, jadi nama Bapak Ibu, kemudian kategori usahanya, baru kemudian, oh ngerti saya, ini ada yang ngetik langsung ke enter gitu ya. Langsung ke sebelah kanan juga nggak apa-apa. Pak Danu, cuci motor, oke. Namanya cuci motor, Tor, boleh. Mas Vito, pembuatan software, wah keren ini. Dinotek solusi, ya mudah-mudahan udah jalan ini, bagus ya. Fatmawati, laundry clean. Berarti ini maksudnya Bu Fatmawati ini jasa laundry ya, jasa laundry. Namanya apa?
Bu Fatmawati, kategori usahanya laundry clean. Nama usahanya apa? Misalnya gitu. Toko pakaian, Arif Jeans. Oke. Asri, rumah kos. Namanya apa, Bu Asri usahanya? Nama rumah kosnya tanpa nama. Rumah kos Oh, Juanda, Pak. nah tuh misalnya. Jadi Bu Asri usahanya kategorinya rumah kos, tempat kos. Kos harian, kos minggu bulanan, kos bulanan, kos tahunan, Bulanan, Pak. kos Bulanan. bulanan, kos Oh, jadi bulanan. jam-jaman. Oke. Biasa timan. AKGP ini, Pak. Bikin ulah, Pak. Itu, Pak. Biasa. Siap. Bu Prima, ekspedisi kemarin ya, Prima Express. Good. Ya wes, oke. Lanjut ya, sambil Bapak Ibu mengetik, kita lanjutin. Bu Hani, kuliner. Basreng. Basreng itu apa? Makanan apa tuh, Bu Hani? Bu Heni? Bakso goreng, Pak. Oh. Bakso goreng itu maybe ya? Biasanya snack-snack Bandung itu loh, Pak, yang ada cireng, basreng, otak-otak Cireng. gitu-gitu. Oh. Berarti Ibu ini kayak kaki lima gitu ya? Ya, betul. Outletan gitu ya. Hmm. Oke, siap. Good. Oke, bagus Bapak Ibu. Ini 33 yang hadir ya. 32. Berarti ada 2 orang yang masih tadi di jalan mungkin. Baik. Nah, setelah Bapak Ibu tadi punya Mas Arif sudah clear ya. Mas Arif toko pakaian itu bentuknya berarti toko pakaian Mas Arif. Kayak kios gitu. Iya, Pak. Ruko kios gitu. Iya, benar, Pak. Atau permakjin. Bukan toko. Toko. Jadi ini sudah langsung jual barang jadi. Oke. Ini sudah jalan? Sudah pernah jalan. Pernah jalan. Good. Oke. Berarti toko pakaian Arif Jeans. Oke, siap. Good. Baik. Bapak Ibu yang bawa nama Ivanul Habibah. Mama Frozen berarti ini penyedia frozen ya, oke. Sambil diketik, enggak apa-apa, mungkin ada yang kesulitan ngetiknya ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya merasa kemarin ada satu poin yang kurang kuat saya sampaikan. Saya ingin menambah sedikit ya, satu poin tentang dimotivasi memulai usaha atau dimotivasi membuka usaha. Bentar. Ya. Di memulai usaha, di mengembangkan usaha, ini sebagian saya beberapa kelas saya melihat bahwa Bapak Ibu seperti di kelas kemarin saya sampaikan pertanyaan, apakah Bapak Ibu mungkin di kelas lain ya, apakah Bapak Ibu merasa puas dengan keadaan sekarang? Pegawai ASN misalnya, posisi sekarang, penghasilan sekarang, keadaan sekarang. Lebih banyak teman-teman mengatakan, saya puas Pak, saya oke Pak. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks pengembangan bisnis, maaf, apakah sudah sampai layar muncul cash flow kuadran? Oke. Bapak Ibu, ada orang-orang yang dari muda itu bekerja sampai pensiun. Ya, dengan keadaan yang dia syukuri, senang di situ. Ada juga yang
ada awalnya bekerja, kemudian mengembangkan karir, kemudian sambil mengembangkan bisnis, sambil mengembangkan pesantren, sambil mengembangkan pondok, sambil mengembangkan jasa-jasa tertentu, sambil mengembangkan macam-macam, sehingga dia bisa mengelola kapasitas yang sangat besar, punya karyawan, punya macam-macam. Tapi juga banyak Bapak Ibu, saya menjumpai teman-teman karyawan bekerja di perusahaan yang bagus, pensiun, dapat duit cukup banyak, lalu kemudian bangkrut. Ya, jatuh miskin di masa pensiun. Saya juga banyak melihat Bapak Ibu pegawai kehidupannya bagus, tumbuh luar biasa, kemudian masuk dunia pensiun tiba-tiba mengalami post-power syndrome, mengalami sakit, lalu kemudian bangkrut, lalu tidak cukup biaya untuk membiayai masa tuanya dari penghasilan bekerjanya. Nah, pertanyaannya adalah apa atau mengapa ada orang yang biasa dan tetap biasa? Mengapa ada orang yang hebat tapi kemudian menjadi biasa atau bangkrut? Atau juga banyak orang yang dari biasa-biasa bertumbuh menjadi orang-orang yang begitu luar biasa, bermanfaat, sehat, tumbuh, dan sebagainya. Nah, menurut yang saya perhatikan dan saya pelajari dari berbagai ilmu, ada yang disebut dengan blueprint, cetak biru. Jadi setiap kita itu, Bapak Ibu, punya blueprint, punya rancang bangun, punya kerangka. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, kita ini punya kerangka, punya lek wong Jawa itu biasanya oh iku makome memang makom apa ya, ningrat misalnya. Oh, itu memang balungan-balungan gajah misalnya. Oh, itu memang balungan-balungan kecil. Itu istilah orang Jawa. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan ini disebut dengan blueprint, Bapak Ibu. Dari mana blueprint itu muncul? Dari citra diri. Jadi Bapak Ibu, teman-teman saya, kita itu punya yang namanya citra diri. Self image. Kita itu punya yang namanya konsep diri. Oh, saya ini yo pengabdi negara, saya itu adalah harus setia begini. Saya itu orang kecil, saya itu pegawai biasa. Itu namanya apa Bapak Ibu? Citra diri, konsep diri, blueprint. Nah, pertanyaannya adalah bisa tidak citra diri, konsep diri, blueprint, cetak biru hidup kita itu dirubah, dirancang kembali? Jawabannya adalah bisa. Nah, tentu melalui perkuliahan ini, pertemuan ini, saya berharap Bapak Ibu, teman-teman bisa menemukan cetak biru yang baru. Saya ini bisa menjadi orang hebat. Saya ini tidak hanya berdampak satu kampung. Saya ini nggak hanya berdampak sekeluarga, tapi saya bisa berdampak lebih luas sekampung. Saya bisa berdampak lebih luas sekabupaten. Saya bisa berdampak lebih luas nasional. Saya bisa berdampak lebih luas, bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi bisa lebih besar. Nah, caranya Bapak Ibu menetapkan tujuan yang kemarin. Ya, tetapkan tujuan, tuliskan impian. Nah, ini yang akan merubah cetak biru kita. Blueprint adalah bentuk masa depan kita. Self-image itu adalah cermin kehidupan kita sekarang. Citra diri itu adalah percaya diri kita, perasaan kita kepada hidup kita. Ini basis untuk menentukan Bapak Ibu, aku harus mulai ini, saya harus memulai bisnis ini, saya harus mengembangkan hidup saya harus mengembangkan karir saya. Itu dari situ Bapak Ibu. Bisa ketangkap ya poin ini ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Yang melandasi itu, di dunia ini ada yang namanya hukum alam. Ya, ada hukum alam. Benda jatuh, misalnya pulpen saya jatuhkan. Di tempat saya, pulpen jatuh ke bawah, Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu, pulpen juga jatuh ke bawah. Dimanapun jatuh ke bawah. Itu berarti hukum alam, dimanapun terjadi. Nah, dalam bisnis, di dalam diri, di dalam kehidupan, ada hukum alam yang namanya hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Ilmunya apa, Bapak Ibu? Semua akibat itu ada penyebab khusus. Semua akibat ada penyebab khusus. Bapak Ibu hari ini ketemu sama saya.
Bapak Ibu setahun lagi jadi master. Itu pasti ada penyebab khususnya. Bapak Ibu 5 tahun dari sekarang, ketemu saya lagi 5 tahun lagi, berarti tahun 2027, ketemu. Bapak Ibu kehidupannya sudah luar biasa, punya karyawan banyak, misalnya punya padepokan, punya pesantren lah, pernah mengalami ini, punya rumah yang mungkin lebih besar, punya kehidupan yang lebih sejahtera, itu pasti ada sebabnya. 5 tahun dari sekarang. Atau 10 tahun dari sekarang. Tidak mungkin 10 tahun dari sekarang kita ketemu, wah Bapak Ibu luar biasa punya hotel, punya perusahaan, bangun masjid segala macam, bangun apa segala macam, tapi ujuk-ujuk nggak mengalami penyebab-penyebab khusus. Impossible. Kenapa? Karena ini adalah hukum alam. Yes, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu untuk 5 tahun lagi, untuk 10 tahun lagi, merencanakan sebab-sebab khusus tersebut? Anak-anak masuk sekolah terbaik, anak-anak masuk perguruan tinggi terbaik, anak-anak menemukan kehidupan terbaik, jodoh terbaik, masa depan terbaik, rumah-rumah yang hebat. Pasti ada sebab-sebab khusus. Ingat tadi background-nya, self-image, aku nggak mampu, aku nggak iso, yuk kita bangun bahwa saya akan membangun sesuatu. Citra diri, konsep diri, blueprint, cetak biru hidup, coba dicek. Lalu perhatikan hukum sebab akibat. Yang nomor 2, ada yang namanya hukum pertumbuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa ujuk-ujuk punya tabungan misalnya 100 miliar misalnya, ujuk-ujuk. Tidak bisa. Mesti 1.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Mulai berkembang seiring waktu, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Pengalaman atau pelajaran yang saya dapat, program hidup, pertumbuhan hidup, itu hitungannya biasanya setahun. Lalu 5 tahun. Setahun, 5 tahun. Maka setahun itu jangka pendek. Menengah itu 2-5 tahun. Jangka panjang 6-10-20 tahun. Jadi Bapak Ibu, blueprint itu harus dibuat untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tidak ada pertumbuhan tiba-tiba. Kata kuncinya Bapak Ibu, kaya mendadak, akan sengsara sampai tua. Kaya mendadak. Jadi pertumbuhan itu mesti seiring waktu. Kenapa? Ada namanya hukum pertumbuhan. Poin ketiga. Ada namanya hukum tarik-menarik. Bapak Ibu, ada hukum tarik-menarik. Apa itu? Di dunia ini, apa yang baik, itu menarik yang baik. Apa yang buruk, menarik yang buruk. Kalau Bapak Ibu, teman-teman, dan yang menarik itu adalah, yang menjadi daya tarik itu adalah pikiran kita. Jadi Bapak Ibu nih, poinnya, pikiran yang paling dominan di kepala kita, itu akan menarik masa depan. Apa yang kita selalu pikirkan? Saya selalu berpikir, bagaimana ya caranya memberi manfaat? Bagaimana ya caranya meningkatkan income 4 kali lipat per tahun? Bagaimana ya caranya dalam 10 tahun ke depan punya saving anggaran seperti ini untuk biaya piknik ini, biaya ini, biaya ini? Bagaimana ya anak-anak di masa depan ketemu dengan jodoh-jodoh terbaik? Bagaimana ya kita bahagia di masa tua? Bagaimana ya ketemu dengan organisasi perkumpulan yang hebat-hebat, yang baik-baik? Bagaimana ya pikiran kita menarik masa depan? Hukum tarik-menarik. Apa yang paling sering Anda pikirkan terjadi? Anda adalah magnet kehidupan. Kita ini magnet kehidupan. Dalam konteks ilmu hukum tarik-menarik. Bapak Ibu coba, pikirkan hal jelek-jelek terus. Pikirkan hal buruk-buruk terus. Bapak Ibu akan ketemu dengan hal jelek dan hal buruk. Itulah mengapa kita mesti mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Kita mesti bahagia, kita mesti berzikir, kita mesti punya kegiatan-kegiatan, ritual-ritual untuk membersihkan pikiran kita. Dan poinnya Bapak Ibu, masa depan ditarik dengan pikiran.
Nah, blueprint tadi, rencana-rencana tadi, rencana impian-impian bisnis tadi, itu sebenarnya adalah implementasi dari hukum tarik-menarik. Nah, ini tambahan, Bapak Ibu, sebelum kita menyelesaikan poin tentang Smart Business Map. Baik, 25 menit, saya persilahkan Bapak Ibu, mungkin ada 1-2 yang ingin memberi komentar. Saya persilahkan. Mari, silakan. 1, boleh. Monggo Bu, Bapak Ibu, teman-teman. Biar enggak saya saja. Apakah bisa menangkap sesuatu Bapak Ibu dari poin pertama ini? Halo? Mas Arif? Pripun Mas Arif? Kasih komentar. Belum ada gambaran, Pak. Belum ada orang. Oke Mas, apa yang tergambar di pikiran jenengan sekarang? Dari yang terdengar tadi, kita kan harus selalu berpikir yang baik-baik. Yes. Jadi saat ini yang terpikirkan ya yang baik-baik, Pak. Kalau dihubungkan dihubungkan dari usaha tadi, ada suatu keoptimisan untuk bisa memajukan suatu usaha. Jadi sementara itu yang terpikirkan. Oke. Sampai jenengan profesinya ini apa ini? Bekerja, usaha, atau? Sekarang prioritasnya bekerja, Pak. Oke, bekerja, membantu perusahaan atau ASN ini? ASN. Oke, ASN. Oke, siap. Ya, poin ini adalah maksud saya, jenengan apa rencana jenengan 5-10 tahun dari sekarang? Misalnya. 5-10 tahun datang, atau mungkin bukan 10 ya Pak, 5-15 atau 20 Oke, tahun. boleh. Yang jelas kita tidak bisa berpuas diri dengan kondisi seperti yang sekarang. Meskipun anggapan kita gaji ini cukup, tapi paling tidak kalau kita hanya bertumbuh pada gaji dan tidak mengembangkan suatu keahlian tertentu yang kita miliki, mungkin jadi bakal tumpul seperti gini-gini saja. Artinya sedikit atau banyak kita tetap harus tumbuh. Entah bikin usaha kecil-kecilan atau apa, itu dari usaha misalnya. Kalau misalkan mau menekuni profesi, berarti bagaimana caranya kita juga bisa mengembangkan keahlian dari profesi yang kita tekuni saat ini. Seperti itu, Pak. Oke. Itu yang disebut dengan citra diri. Itu yang disebut dengan konsep diri. Oke, maka itulah Mas Arif, Pak Arif, Mas Arif, yang akan Mas Arif raih 5, 10, 15 tahun ke depan. Itu namanya citra diri, itu namanya konsep diri. Kalau itu jenengan tulis, itulah yang namanya blueprint, cetak biru. Dalam 5 tahun, saya akan mencapai kedudukan A. Dalam 10 tahun, saya akan anak-anak begini, saya punya tempat begini, kehidupan saya begini, saya sudah punya ini. Nah, itu namanya cetak biru. Nah, banyak orang, Bapak Ibu, tidak menulis, tidak merencanakan cetak birunya. Tidak merencanakan masa depannya. Nah, salah satu pendekatan entrepreneurship adalah dalam pekerja, dalam wirausaha, dan macam-macam segala macam pendekatan entrepreneurship dalam hidup. Cara yang pertama adalah harus membuat rencana. Pertanyaan saya, misalnya, ini contoh ke Mas Arif. Sudah pernah nggak Mas Arif membuat satu rencana masa depan? Menulis rencana masa depan. Pernah belum? Pernah, Pak. Seperti apa contohnya? Contohnya kalau akhir-akhir ini enggak sih. Kalau dulu. Pernah dulu. Oke, enggak apa-apa. Kayak apa ceritanya? Jadi setelah menempuh perkuliahan itu paling tidak ada jenjang 3 tahun ke depan saya seperti apa. Ya. Kemudian 6 tahun ke depan saya seperti apa.
Ya. Kalau dulu setelah S1, paling tidak 3 tahun pertama setelah S1, keinginannya bekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, bekerja sesuai dengan jurusan yang dimiliki misalnya. Mm-mm. Kemudian untuk 3 tahun berikutnya, alias 6 tahun ke depan, ingin menambah suatu penghasilan dari pekerjaan itu dengan cara berwirausaha. Kemudian ditambah 3 tahun ke depannya lagi, usaha yang saya tekuni itu bisa sedikit berkembang. Jadi intinya dari setiap step 3 tahun itu ada perkembangan, Mbak. Meskipun pada 3 tahun pertama atau pada 6 tahun pertama ada beberapa yang tidak sesuai, memang tapi tidak apa-apa. Yang jelas dulunya punya rencana seperti itu. Oke. Sampai sekarang ternyata berhasil tidak apa yang jenengan catat itu? Berapa bagian yang berhasil? Acak, Pak. Jadi ada yang lompat, ada yang mundur, ada yang nambah penghasilan juga. Jadi dari step-step yang sudah disusun dulunya, sebagian ada yang terjadi, sebagian juga enggak. Ada Tapi juga ya? semua itu berjalannya acak sih. Oke, siap. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberi komentar? Poin pengantar saya tadi. Pak Nanang, sepertinya mau bicara tadi. Sementara belum, Pak. Siap. Menangkap sesuatu, Pak, dari yang saya sampaikan? Atau ada poin tertentu? Nggak ada sih. Yang tadi kan hukumnya sebagai pertumbuhan sama tarik-menarik berjalan. Berarti harus ada perencanaan, kemudian dilaksanakan, nanti akan ada hasilnya gitu menurut saya. Gitu, Pak. Oke. Ya, oke. Oke. Baik, ya, sepenangkap Bapak Ibu apapun lah ya. Tapi poinnya adalah Bapak Ibu, setiap kita ini sudah punya yang namanya citra diri. Sudah punya yang namanya konsep diri. Aku wis menduduki tempat seperti sekarang ini sudah sip, sudah good. Ini sudah cukup bagi hidup saya. Maka itulah yang akan dicapai, Pak, Bapak Ibu, teman-teman. Bagi Bapak Ibu yang ini sudah cukup, ini sudah sangat baik, ini sudah sangat sip, maka dia akan ada di tempat itu sampai kapanpun. Ya, karena dia sudah memiliki citra diri, konsep diri seperti itu. Sama dengan orang-orang yang sulit, Pak, UKM, orang-orang yang kecil, mikro, orang-orang di pinggiran. Dia juga sudah punya konsep diri. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara merubahnya? Bagaimana cara membantu teman-teman kita yang lain? Atau bagaimana cara meningkatkan level hidup kita pada level yang lebih tinggi? Kita mesti membangun konsep diri, citra diri yang baru. Ya, tadi kayak Mas Arif tadi, dalam 3 tahun saya seperti ini, dalam 6 tahun saya seperti ini, dalam sekian tahun saya seperti ini. Dan itu adalah cara yang paling gampang. Yaitu apa? Menuliskan rencana. Jadi Mas Arif tadi sudah punya satu contoh bagaimana pengembangan karir dan masa depan dengan cara menuliskan, ya, menuliskan rencana-rencananya, menuliskan impian-impian. Oke, ya. Sebenarnya menuliskan impian, menuliskan blueprint, menuliskan rencana itu ada konsepnya, Bapak Ibu, ada teorinya, Bapak Ibu. Ya, nanti mungkin di pertemuan terakhir lah ya kita akan tambahkan poin tersebut. Ini baik, saya akan langsung kembali ke materi kita, Bapak Ibu. Saya akan kembali ke poin sesi kita di lembar workshop kita. Yang penting Bapak Ibu sekarang sudah menuliskan, oh ini usahanya, oh ini kategorinya. Bagi yang belum, Bapak Ibu, coba miliki rencana itu. Coba miliki rencana, nanti dalam sekian tahun saya punya usaha seperti ini, saya akan mengembangkan seperti ini. Bapak Ibu bisa buktikan, dalam beberapa tahun itu akan terwujud. Ya. Baik, saya akan kembali masuk ke poin kita. Kita kemarin sudah membahas, jadi Bapak Ibu sudah menulis ya,
Industrinya apa, usahanya apa, oke. Lalu kemudian, kalau sudah memiliki usaha, memiliki pilihan nama usaha, maka kita masuk ke di lembar 1 kemarin, what the problemnya itu. Menentukan, sudah masuk slide saya Bapak Ibu, tampil Gojek ini ya. Oke, lembar pertama kemarin kita menemukan banyak orang membutuhkan titik-titik-titik, tetapi titik-titik-titik. Sampun ya, saya lanjut. Atau intinya Bapak Ibu menemukan masalah di market. Kemudian yang nomor 2, kita kemarin sampai pada siapa yang punya masalah atau who has the problem. Nah, tugas Bapak Ibu di situ menuliskan segmen pasar yang dipilih, target market yang dipilih. Ya, Bapak Ibu memilih radius market saya radius 1 kilo, radius 2 kilo segala macam. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu menentukan what your solution. Bapak Ibu memberi solusi apa untuk pasar? Dengan lihat market, dengan melihat pesaing, dengan melihat kompetitor, ya kan? Kemudian Bapak Ibu memilih solusi apa yang diberikan. Sebenarnya solusi ini kembali ke pertanyaan pertama, what the problem? Ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke how big the market. Berapa besar sih pasar? Berapa besar sih permintaan? Caranya ada 2. Bapak Ibu tentukan data aktual, kemudian juga data ekstrapolasi. Data aktual pembeli kita itu sebenarnya siapa? Ya. Kemudian kita bisa menentukan berapa banyak peluang pasar yang kita miliki. Ya, size marketnya berapa sih? Kemudian market share yang mau kita ambil itu berapa? Ya, ini tentu akan berhubungan dengan sebenarnya kita tuh pengen berapa dapat omset. Kayak toko jeansnya punya Mas Arif tadi, berapa besar omset yang ingin diperoleh. Nah, di daerah tersebut ada berapa besar pasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, kita udah sampai di sini kemarin, apa faktor yang paling membunuh atau faktor yang paling menentukan bisnis. Ya, kita udah bahas kemarin ya. Ini sampai di sini. Apakah izin, itu berarti pemerintah, apakah kompetitor, apakah supplier, apakah consumer, perilaku konsumen, perilaku membeli, ataukah teknologi. Ya, kemarin udah kita bahas ya. Sampai di sini. Nah, saya ingin konfirmasi kemarin kayak punya Bu Asri kemarin atau Mas Bu Asri dulu ya, boleh. Rumah kos, apa faktor yang paling menentukan kemarin, Bu? Kos-kosan ini apa yang paling menentukan? Kalau punya Ibu? Oh ya, fasilitas Pak. Fasilitas. Ya, lokasi. No. Ibu lihat slide. Ibu lihat layar saya. Oh, ya. Apa faktor penentu atau faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis Ibu? Apakah pemerintah? Berarti perizinan segala macam. Apakah kompetitor? Apakah persaingan? Apakah supplier? Apakah pemasok? Apakah konsumer? Perilaku konsumen? Ataukah teknologi? Izin Pak. Perizinan. Apakah kalau kos-kosan nggak ada izin, mesti mati? Enggak juga. Enggak juga, berarti bukan izin. Apa yang paling menentukan bisnis kos-kosan? Menentukan itu artinya, kalau perkara itu nggak diatasi, rumah kos kita bisa kosong. Rumah kos kita bisa mati. Usaha kos kita nggak menarik. Apa faktor penentunya? Keamanan kemarin, Kompetitor, Pak. Kompetitor. Kompetitor. Yang kedua,
Perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Misalnya seperti itu. Berarti memenuhi permintaan konsumen menjadi penentu rumah kos. Mengikuti perkembangan tren kos-kosan sesuai dengan perkembangan persaingan, itu adalah faktor penting untuk bisnis kos-kosan. Nah, ini untuk mengisi kolom tentang what the factor will impact to your Persaingan, izin, perilaku ya. ya. Yang paling tidak ada 2 poin, Bu. Berarti kompetitor, yang kedua adalah perilaku konsumen. Misalnya Tidak harus berizin. kalau izin Kos-kosan ini kan tidak harus berizin. kos izin ini faktor pendukung saja, bukan faktor penentu. Nggih. Faktor dasar. Nah, bisa ketangkap ya Bapak Ibu? Nggih. Ya, baik. Yang lain, apakah sudah bisa menangkap poin ini? Saya coba uji sekali lagi ya. Siapa? Ivanul Habibah. Bu Ivanul Habibah. Iya, Oh, Bapak. usahanya apa? Usahanya ini Yang ingin di makanan, mapping. Pak. Makanan. Makanannya apa? Iya. Jenis kue-kue basah, ada apa ya namanya, kayak pizza gitu. Kue basah, pizza. Jualnya di mana? Ini sementara masih online, Pak. Oke, kayak GrabFood begitu. Iya. Oke. Kira-kira apa faktor penentu bisnis Ibu bisa berkembang atau bisa mati? Penentunya apa? Saya urutkan ya. Pemerintah berarti izin, legal, segala macam. Apakah ini menentukan? Tidak. Tidak perlu izin, cukup pakai Grab udah jalan. Iya. Oke. Apakah kompetitor mempengaruhi? Kompetitor, iya. Sangat mempengaruhi. Misalnya Iya, Pak. McD buka diskon, atau KFC buka diskon, atau usaha lain buka diskon, jenengan tiba-tiba menurun. Berarti ini faktor penentu. Apakah supplier ini menentukan, bisa membunuh bisnis Bapak Ibu? Bisnis Ibu? Iya, Bapak. Bisa iya. Tapi supplier Ibu bisa mencari yang lain, betul? Iya. Betul. Ada yang Berarti kompetitor dan supplier ini lebih membahayakan mana? Kompetitor dan supplier. Kalau supplier rewel dibandingkan dengan kompetitor semakin liar, itu Ibu lebih terganggu yang mana? Kompetitor. Kompetitor, good. Baik. Sekarang, apakah tren makanan, perilaku orang membeli itu menentukan, mempengaruhi? Iya. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya, kompetitor, supplier, dan perilaku membeli, perilaku konsumen, itu mana yang paling penting? Kompetitor, supplier, atau perilaku membeli, perilaku tren makanan, perilaku consumer, perilaku orang membeli? Perilaku Oke, ini berarti lebih bahaya. Berarti ini nomor 1, ini bisa menjadi nomor 2. Nomor 2. Mungkin ini nomor 3. Saya tidak tahu, teknologi ini, alat-alat yang canggih, alat-alat yang diperlukan untuk memasak, itu mempengaruhi tidak kepada bisnis ini? Iya. Mempengaruhi. Tapi mempengaruhinya lebih berbahaya mana daripada supplier dan kompetitor dan konsumer? Di bawahnya supplier atau di bawahnya kompetitor? Bahayanya. Kompetitor. Di bawahnya kompetitor. Berarti yang paling penting harus Ibu perhatikan di bisnis ini, perilaku konsumen, tren rasa, tren makanan, model kemasan, tren membeli, itu poin terpenting. Lalu kemudian mengikuti perkembangan kompetitor. Ini contoh tentang bagaimana lingkungan bisa membunuh kita. Bisa ketangkap ya Bapak Ibu, teman-teman? Iya. Oke, baik. Iya, Selanjutkan. terima kasih, Pak.
Sama-sama nggih. Baik. Nah, bagaimana jika bisnis kita ini menghadapi perubahan? Ya, ini poin tentang faktor pembunuh. Bagaimana jika bisnis terpaksa harus dirubah? Ada 3 konsep, Bapak Ibu. Ada yang namanya konvergen, ada yang namanya divergen, ada yang namanya pivot. Konvergen, convert berarti dari mengerjakan macam-macam menjadi mengerjakan spesifik. Misalnya, Ibu, saya jualan aneka makanan. Lalu Bapak Ibu berubah menjadi spesifik. Saya spesialis donat. Nah, tuh. Jadi dari makanan menjadi donat. Dari kue basah, jadi aneka kue menjadi kue basah. Atau aneka kue menjadi pizza. Mama Habibah misalnya gitu. Jadi dari general menjadi spesifik. Itu namanya apa Bapak Ibu? Strateginya konvergen. Saya juga jualan di kaki 5. Ada kebab, ada burger, ada canai, pizza, ada hotdog. Konvergen strategi klinik kecantikan, klinik jerawat. Divergen strategi taksi transportasi. Halo? Halo Ibu. Nah, jadi strategi memfokuskan itu namanya konvergen. Contoh tadi ya, saya punya klinik kecantikan menjadi klinik jerawat. Saya klinik kecantikan menjadi klinik anti-aging, anti penuaan. Nah, itu namanya konvergen. Nah, ada juga yang sifatnya divergen, meluas. Kayak punya Mas Arief, dari jualan jin menjadi grosir busana pria misalnya. Itu berarti meluas. Atau dari jeans menjadi jual toko retail misalnya. Jadi dari yang kecil menjadi industrinya meluas, kayak taksi menjadi transportasi. Bluebird dulunya taksi menjadi ada pesawat, ada bis, ada pengiriman, ada ekspedisi, itu kayak Bluebird. Atau kayak yang di Surabaya di terminal itu apa itu namanya? Ya ada di kiri jalan. Dia dulunya hanya pengiriman travel, lalu sekarang ada macam-macam. Nah, itu berarti strateginya divergen. Nah, ada yang ketiga, Bapak Ibu, strategi berganti bisnis. Contohnya, kalau Ibu usaha makanan basah, karena ternyata permintaannya sudah mulai menurun, pesaingnya ada di mana-mana, lalu Ibu ganti. Saya buka usaha bengkel las. Nah, itu namanya strategi pivot. Ganti bisnis. Nah, ini cara untuk pengembangan usaha. Baik. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kenapa orang membeli produk kita? Why people choose you? Kenapa membeli? Nanti lihat strategi di bagaimana supaya orang memilih bisnis kita. Bagaimana supaya orang memilih bisnis kita? Yang pertama langkahnya adalah pahami pesaing. Lihat Bapak Ibu radius 1 kilo, radius 2 kilo, lihat kompetitor. Bagaimana pesaing? Dilihat dulu kompetitor. Ya. Kemudian apa keunggulan mereka? Sehingga kita bisa menentukan apa keunggulan yang unik, apa pembeda usaha kita dibandingkan usaha orang lain. Namanya unique selling proposition. Apa keunggulan hebat yang Bapak Ibu miliki? Nah, dituliskan di poin di situ. Kos-kosan saya itu 24 jam dijaga security misalnya. Oke. Makanan, misalnya Bu Habibah, makanan olahan yang saya buat itu dengan bahan-bahan impor misalnya. Oke. Jeans yang saya jual, punya Pak Arief misalnya, jeans yang saya jual merek apa misalnya? Nah,
Apa keunggulan Bapak Ibu? Oh, bisa dikirim lewat online, offline. Oh, bisa dipesan ukuran oversize misalnya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apa unique selling yang dimiliki oleh perusahaan kita? Atau produk kita? Ya. Nah, cara membuat unique selling, Bapak Ibu, lihat slide berikutnya. Ini cara gampang. Bapak Ibu memiliki keunggulan itu di mananya? Jadi kan bisa pilih 1 atau 2. Saya unggul di bahan, Pak. Saya hanya menjual dengan bahan-bahan impor. Saya hanya menjual dengan bahan-bahan organik. Saya hanya menjual dengan bahan-bahan yang dari petani langsung. Dan seterusnya, monggo terserah. Yang kedua, Bapak Ibu memilih keunggulan dari fungsi produk. Oh, fungsinya misalnya tempat kos yang dekat pabrik, makanan yang menyehatkan, cuci mobil yang ekspedisi yang pokoknya fungsinya, manfaatnya itu terbaik. Dibandingkan siapa Bapak Ibu? Kembali ke atas, dibandingkan kompetitor. Yang ketiga, contohnya, Ibu pengen ngambil keunggulan di mana? Saya memilih, Pak, kami itu jago harga, Pak. Kami itu harganya terbaik, Pak. Karena biaya kami sangat murah. Misalnya, ada yang jago jual murah. Bapak Ibu kalau ngelihat ayam tulang lunak, itu jago murah dia jual. Apalagi? Ya macam-macam ya, misalnya tahu tek-tek di pinggir jalan, itu dia jual harga murah. Tapi kenapa kok bisa murah? Dikelola sendiri, dari bahannya diambil sendiri, kulaan sendiri, dan seterusnya. Apakah Bapak Ibu memilih layanan? Apakah memilih kualitas? Apakah memilih eksklusivitas? Apakah Bapak Ibu mencantolkan dengan keunggulan asal daerah? Atau Bapak Ibu memiliki keunggulan di proses? Oke, coba Mbak Bu Rani. Saya kelihatan di tampilan saya. Halo? Iya, Pak. Bu Rani, usahanya apa? Yang pengen di mapping? Ini, Pak, saya usaha makanan, Pak. Apa itu? Bikin puding sama brownies gitu. Oke. Nah, apa keunggulan pembeda yang Ibu ingin tonjolkan? Saya sih lebih di packagingnya ya, Pak. Sama rasa sih. Karena kan konsepnya itu hampers. Hampers itu apa? Hampers itu untuk bingkisan, iya. pesta gitu ya? Iya. Untuk hantaran gitu ya? Iya, betul. Oke. Berarti Ibu menonjolkan apakah fungsi makanan untuk fungsi hantaran, ataukah tadi itu kalau kemasan itu ada di mana ya? Apakah di bahan, apa di proses, apa di kualitas, apa di layanan berarti ya? Layanan ya? Iya, layanan. Layanan. Oke. Kekhasan bisa fungsinya untuk hantaran, dan Ibu menonjolkan layanan yang ada kelebihan di situ. Iya, betul, Pak. Oke. Saya pengen yang lain, Pak. Ini ada Ibu Umu Khalif. Mungkin Ibu Umu Khalifah ini. Siapa? Apa usahanya, Bu? Ini masih di jalan ini, Pak. Maaf. Saya usahanya persewaan, Pak. Woi, persetakan, bagus. Ini persewaan seperti ya, untuk dekor-dekor. Kan ini di desa, Pak. Jin, bagus, Bu. Persewaan dekor, manten, ngoten niku, Bu. Betul, Pak. Oke, lebih banyak, berarti usahanya bisa macam-macam, catering juga, Bu? Catering juga, Pak. Catering mungkin dengan partner yang lain ya. Tapi yang utama, Ibu... Sementara ini masih kecil-kecilan, Pak. Ini masih belum. Oke, bagus. Tapi yang paling utama apa, Bu? Dekor, catering, atau... Dekor. Kalau sementara ini masih dekor yang seperti ini loh, Pak. Apa ya?
terop itu loh, Terop Pak. ya. Oke, jasa terop. Oh, Nah, Oke. Ibu, keunggulan jasa terop Ibu itu yang paling unggul apanya, Bu? Kita itu mendesain sedemikian rupa, Pak. Kita buat inovasi-inovasi yang baru, bagaimana desain itu bisa disukai. Desain. Gitu, Pak, seperti itu. Berarti desain itu berarti apa ya? Fungsi? Ah, Itu didesain karena fungsinya kan, Bu? Lokasinya. betul. Apakah ini berarti di fungsi, berarti fungsi ya, atau di layanan? Kami lebih di ini, Pak, di keindahannya, berarti mana ya, apa itu? Jadi tampilannya bagus. Permintaan, betul, tampilannya bagus. Tampilannya bagus. Betul, Pak. Kalau pas hujan nggak banjir. Betul, ya. Kemudian kalau tempatnya sempit, ya api, tempatnya rodok susah, ya bisa gitu. Betul. Betul. Nah, menyesuaikan. Ini berarti Ibu sebenarnya keunggulannya salah satunya kemampuan melayani fungsi, boleh juga masuk di situ, juga bisa servisnya, layanannya. Nanti deskripsinya Bapak Ibu uraikan sendiri. Ya, itu namanya atribut keunggulan. Keunggulan saya adalah bisa melayani bisa melayani sesuai permintaan customer, misalnya gitu. Boleh. Atau Nah, Bapak Ibu coba rasakan. Kira-kira apa keunggulan yang Bapak Ibu ingin tonjolkan? Baik, saya lanjutkan. Nah, keunggulan itu Bapak Ibu, tadi saya katakan keunggulan harus selalu memperhatikan pesaing, kompetitor. Meskipun usaha terop, usaha dekor di desa, pasti banyak musuhnya, pasti banyak kompetitornya. Betul ya? Nah, saya pernah dampingi usaha catering dan dekor. Ternyata dekor itu, catering dan dekor, terutama dekor, yang dicari oleh konsumen sekarang, itu adalah dekor yang bisa memenuhi keinginan anak muda yang menikah sekarang. Pengennya modern, pengennya Eropa, pengennya tampil Korea, pengen hiasan-hiasan tradisional, pengen juga modern, macam-macam. Nah, mereka yang bisa memenuhi permintaan kebutuhan seperti itu, untuk fungsi yang mereka inginkan, untuk gaya dan kualifikasi yang mereka inginkan, dan mereka itu tidak mau sama dengan yang lain. Misalnya, saya pengen yang berbeda, yang eksklusif misalnya. Saya pengen gaya manten Amerika lawas misalnya. Saya pengen gaya manten tradisional Mojopahit misalnya. Nah, itu harus dipenuhi kan biasanya seperti itu. Nah, di poin ini, Bapak Ibu, bagaimana keunggulan kita, itu caranya adalah lihat kompetitor. Bagaimana keunggulan kompetitor dibandingkan keunggulan kita, dibandingkan kebutuhan pasar. Nah, coba kita lihat gambar ini, grafis ini. Pasar butuh, saya hebat. Nah, itu di sini berarti, Bu. Pasar butuh, saya hebat. Nah, berarti ini yang harus diperkuat. Tadi mungkin Ibu Umu Khalifah punya langganan bengkel yang bisa membuat alat-alat yang bagus, punya tempat langganan penjahit yang bisa membuat dekor-dekor yang bagus. Sementara memang konsumen butuh seperti itu. Ibu punya partner-partner, itu membuat konsumen butuh. Ini namanya area yang harus diperkuat. Tonjolkan ini. Inovasi-inovasi di makanan hantaran, tadi punya Bu, siapa tadi? Hantaran. Itu yang mereka butuh, Bu. Hantaran itu, yang mereka butuh itu yang kekinian, modern, praktis. Dulu, hantaran itu kan pakai apa namanya, terantang, misalnya gitu, dikirim. Sekarang roti. Dulu masakan-masakannya repot, sekarang roti dikemas bagus, kirim. Bahkan ada juga yang bukan makanan, tapi malah sekarang souvenir-souvenir, kirim. Nah, seperti itu. Jadi, perkembangannya itu, apa yang dibutuhkan konsumen, dan saya hebat,
kembangkan, Bu. Nah, tapi ada, Bu, area-area yang konsumen butuh, tapi kompetitor hebat. Kompetitor hebat, konsumen butuh, tapi kita tidak hebat. Nah, ini namanya kekuasaan kompetitor. Ini hindari. Jadi nggak perlu bersaing di tempat yang kompetitor kuat. Nah, kita masuk saja di area yang kita kuat. Nah, ada area yang nggak perlu, Bapak Ibu. Kita hebat, kompetitor hebat, tapi konsumen nggak butuh. Wah, tempat kantornya bagus. Wah, lampu hiasnya bagus. Tapi konsumen nggak butuh. Yang dia butuh praktis, biaya terjangkau, memuaskan partner mereka. Nah, ini namanya area yang nggak perlu kita kembangkan. Ya, ini namanya area yang nggak perlu dikembangkan. Nah, ada lagi Bapak Ibu, area di mana ini di tengah. Kompetitor hebat, konsumen butuh, kita juga hebat. Ini namanya daerah perang. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita fokus ke daerah perang. Wah, itu kompetitor makanannya ini, jor-joran harganya ini, karena konsumen seneng itu kalau harganya murah-murahan. Wah, banting-bantingan di situ, itu bunuh-bunuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, USP kita, unique selling proposition kita, keunggulan usaha kita, harus dikembangkan di area yang kita hebat, memang dibutuhkan konsumen. Siap. Nah, berikutnya bagaimana orang membeli produk kita? Ada ilmu yang namanya positioning. Habis ini saya break. Bapak Ibu bisa berkomentar. Ada yang namanya positioning. Positioning ini bisa dengan kalimat seperti ini, Bu. Produk saya, usaha saya dikenal titik. Kalau Bapak Ibu membeli mobil Mercy. Mercy dikenal mobil titik. Napa, Bu? Bu Iva, boleh menjawab? Mewah. Mobil mewah, boleh. Bapak Ibu, ada mobil Ferrari. Dikenal titik. Mobil apa? Mobil mewah, mobil sport. Misalnya gitu, yo mewah, yo sport. Tapi dia lebih sport yang mewah, boleh. Kalau Bapak Ibu mobil pick up, misalnya gitu. Mobil pick up itu terkenal apa? Pick up. Mobil usaha. Mobil usaha, mobil ngangkut ke pasar. Ya tuh. Mobil Innova misalnya. Mobil keluarga. Mobil keluarga. Good, pinter. Berarti pertanyaannya Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu itu dikenal apa? Kalau belum dikenal, Bapak Ibu ingin dikenal apa? Produk usaha saya atau usaha saya ingin dikenal titik. Nah, itu adalah cara membuat orang membeli. Namanya positioning. Toko saya satu-satunya penjual celana jeans yang terlengkap. Nah, itu positioning. Saya penyedia jasa hantaran satu-satunya yang terkenal, penjualnya ramah, misalnya gitu. Itu namanya positioning. Jadi Bu Rani, hantaran tadi ya? Pak. Hantaran ya. Nah, Iya, Ibu betul. terkenal apa, Bu? Ingin dikenal apa, wes kalau belum terkenal? Harganya bisa di diatur. kalangan tertentu soalnya. Oh, malah ala kalangan elit. Nah, boleh juga. Bukan. Oh, gimana? Belum, Pak, belum. Oh, terbatas Belum masih. sampai sana. Nah, coba mulai dipikirkan. Kira-kira Ibu Karena ingin belum ambil. dikembangkan. Belum dikembangkan, ya itu dia. Ayo mulai Iya, kembangkan. karena kan masih bekerja ya, Pak. Jadi kayak cuman kalau pas lagi nganggur, saya open PO. Oke, Bu Rani,
di dalam konteks kehidupan, dalam konteks bisnis, ada yang namanya tirani or, nah, atau tirani or. Jadi kita itu sering terjebak kepada hidup dalam penjara or atau usaha atau karir. Jadi seakan-akan yang diucapkan Ibu Rani benar. Ya kan saya masih kerja, Pak. Itu artinya Ibu terjebak pada tirani, jebakan, penjara, or, atau. Ya kalau saya masih kerja kan nggak mungkin bisa usaha, Pak. Ya usaha atau karir. Bisnis atau, saya kan ibu rumah tangga, Pak. Tuh. Jadi kalau ibu rumah tangga, nggak memungkinkan kita bisa mengembangkan. Nah, Bapak Ibu, coba gunakan kalimat dan. Jadi Pak, misalnya Bu Rani mengulangi kalimatnya, jadi Pak, alhamdulillah saya punya karir di perusahaan, di pekerjaan saya alhamdulillah bagus, saya juga ibu rumah tangga yang hebat, dan saya juga mengembangkan bisnis saya yang hebat. Itu namanya membongkar yang namanya tirani atau. Jadi menggunakan kalimat gitu, Pak. Dan. Ya, artinya Ibu tidak boleh lagi menggunakan kalimat atau tadi. Jadi gunakan kalimat dan. Jadi nggak boleh pakai meskipun, tetapi, ya bla 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 bla, itu sebenarnya kan atau. Jadi Ibu memilih seakan-akan kalau karir nggak bisa mengelola keluarga. Kalau nggak bisa ini, nggak bisa ngurusi anak-anak, nggak bisa ngurusi bisnis, nggak bisa ngurusi sambil mengembangkan karyawan. Padahal boleh, Bu, bisa. Yang Makanya penting nggak maju-maju ini. yes. Nah, yang penting konsep di pikiran kita paling tidak ada itu kalimatnya dan. Saya karyawan hebat, pemimpin hebat di perusahaan, dan saya pengusaha yang hebat dan ingin mengembangkan usaha saya masa depan yang hebat dan punya keluarga yang hebat. Nah, menggunakan kalimat dan untuk teman-teman seluruhnya ya. Baik, siap. Baik, Bapak Ibu, ini sudah masuk di poin ke why choose you. Nah, sekarang nanti saya kasih contohnya punya Mas Rangga, meskipun tidak sepenuhnya benar ya. Tapi yang penting itu bisa menjadi acuan berpikir. Bagaimana kita memberi janji kepada customer? Ini membuat orang membeli. Biasanya bisnis kita itu janji kepada customer itu dituliskan dalam tagline. Open cook, open happiness, itu namanya tagline. Rumah kos paling aman, rumah kos murah, cerah ceria misalnya. Seperti tinggal di rumah sendiri misalnya gitu. Nah itu namanya tagline. Nah, itu adalah janji. Nah, Bapak Ibu, USP, keunggulan, ya, kemudian positioning, itu kita tuangkan dalam satu kalimat yang dia bisa menggambarkan janji bisnis kita. Kalau belanja ke Walmart, itu pasti murah, save money, life better, hidup lebih baik. Kalau kita pergi ke Indomart, ke Alfamart, seperti ambil di kulkas sendiri, misalnya gitu. Alfamart, Indomart seperti gudang dapur kita, misalnya gitu. Nah, dia punya Lion Air, semua orang bisa terbang dengan harga yang murah, misalnya. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks bisnis kita, coba temukan apa tagline yang menjadi kalimat Bapak Ibu bisa tuangkan sebagai janji untuk bisnis kita. Nah, sekarang ini tadi itu bagaimana menjual ya. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana produk kita dijual itu tentu ditentukan oleh harga, penentuan harga, pricing strategi. Banyak di antara kita menjual itu harga mengikuti persaingan. Jadi harga pesaing. Tonggone 500.000, ya aku jual 500.000. Tonggone 10.000, aku ya jual 10.500 atau 9.750. Jadi strategi harga menggunakan pendekatan strategi harga pesaing.
Ada juga yang strategi harga itu sangat sensitif mengikuti tren pasar. Ya naik, ya turun, ya lagi harga beras, harga kebutuhan pokok itu biasanya naik turun. Ada juga penentuan harga itu berdasarkan biaya produksi. Ya, penentuan harga berdasarkan biaya produksi. Nah, Bapak Ibu, intinya di mata kuliah ini, di poin ini, di Smart Business Map ini, Bapak Ibu menentukan harga itu yang ideal adalah tentukan harga sesuai target market. Tentukan harga sesuai keunggulan bisnis kita. Jadi kita menentukan harga berdasarkan keunggulan bisnis kita. Kenapa demikian? Nanti kita akan bisa mendapatkan harga yang terbaik. Nah, ini inti tentang strategi harga. Apakah murah itu lebih jelek? Tidak. Sesuai target market. Kalau Bapak Ibu jual makanan hantaran, target marketnya itu di desa pelosok, pasti harganya sesuai target market. Tapi kalau Ibu jual hantaran untuk artis, jual hantaran untuk di perumahan elit, kalau harganya murah, malah tidak laku. Kalau Bapak Ibu jualan pizza di pinggir jalan, ya pasti low price. Tapi kalau Bapak Ibu jual di kawasan elit, di kawasan tertentu, tentu harganya berbeda. Itu namanya harga berdasarkan target market. Harga berdasarkan USP, Unique Selling Proposition. Memang saya spesialis ini, saya spesialis mobil mewah, saya spesialis mobil angkot, saya spesialis mobil tua. Nah, maka harga kita itu mengikuti target market, mengikuti keunggulan yang kita angkat. Ini ngomong soal pricing. Bagaimana orang membeli? Itu biasanya kalau cocok dengan keadaan mereka, mereka akan membeli. Meskipun barang ini enak, meskipun produk ini keren, tapi target market kita tidak cocok. Jadi makanan keren, makanan mewah dijual di pinggir jalan, cara kelolanya tidak bagus, maka nggak laku. Ya. Rumah kos dibikin mewah bisa dijual per bulan 2,5 juta. Tapi ada rumah kos yang dijual 300.000, 400.000, dan seterusnya. Yang mahal bisa laku, yang murah bisa ndak laku kalau salah target market. Sampai di situ, Bapak Ibu, poin tentang bagaimana menjual ya. Nanti ada promosi mungkin sudah dapat kemarin ya di mata kuliah kewirausahaan, ada AIDA, attention, interest, desire, tapi di kolom kita nanti mungkin tidak harus sampai di poin itu. Ada kampanye, ada promosi, ada periklanan, macam-macam. Ini bagaimana kita bisa menjual produk kita. Kemudian ada distribusi channel dan lain-lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya berharap sampai di sini bisa ketangkap poinnya ya. Saya tunjukkan contoh dulu supaya nggak kelewat. Saya buka punya Mas Rangga. Contoh. Pak, boleh nanya nggak? Siap, boleh. Monggo, Bu. Gini ya Pak, sekarang kan lagi banyak banget kayak just tip, mungkin kalau nggak tahu ini berkaitan sama perkuliahan hari ini atau enggak, saya cuma pengen nanya gini, kan lagi banyak banget usaha just tip ya, jasa titipan. Jadi barang-barang branded terus kita belanjain, jadi kita belinya itu yang lagi diskonnya lagi besar. Ya. Terus kita jual lagi kan pasti keuntungannya lumayan lah. Kita jualnya pada saat mereka tidak lagi diskon.
Oke. Kan kalau lagi diskon itu kan cari barangnya agak susah, terus ngantri kan, Pak. Ya. Jadi kita ngambilnya pada waktu momen-momen itu. Tapi dijualnya di bawah harga store. Ya. Nah, usaha seperti itu tuh kira-kira menjanjikan nggak ya, Pak? Ya. Ya, oke, baik Bu. Pertanyaan yang menarik dan terbukti banyak orang melakukan. Betul? Ya, itu artinya bisnis itu, pola bisnis itu namanya bisnis model. Ya, ini namanya bisnis model. Bisnis model ini materi ini nanti di ujung perkuliahan ini sebenarnya Ibu harus sampai pada bisnisnya ngini toh. Nah, itu namanya bisnis model. Ketika murah, ketika pas Desember 12 ketika ini beli, diborong, disimpan, ditahan, lalu dijual pas dengan cara yang lain. Ada juga yang membeli dengan grosiran, ada yang membeli dengan rombongan, misalnya kontaineran. Ada saya punya kawan impor misalnya dari Amerika Latin, misalnya alat-alat kesehatan. Dia kirim, lalu dia jual kembali. Nah, itu namanya bisnis model. Nah, bisnis model seperti ini yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya Ibu melihat bahwa di situ ada marketnya. Betul tidak? Ada permintaannya, betul? Betul. Nah, ada orang-orang yang butuh. Jadi banyak orang membutuhkan barang-barang branded, tapi pengennya murah. Ada orang membutuhkan barang branded, tapi tidak mau antri tengah malam membeli di online. Pengennya, ya wes pokoknya lumayan murah. Banyak orang pengen beli barang branded, tapi tidak tahu di mana belinya. Betul, Bu? Betul. Nah, itu adalah kalau Ibu pakai itu sebagai bahan lembar workshop itu isian untuk kolom 1. Ada permintaan nih, orang-orang lumayan menengah, pengen tampil kelihatan branded, ada orang-orang kelas bawah sedang menengah, pengen tampil the have, banyak orang-orang biasa pengen kelihatan glowing, kan gitu Bu, dengan baju-baju yang keren, tapi tidak tahu di mana belinya, tidak tahu bagaimana mendapatkannya, dan Ibu yang tahu. Nah, itu saya ada kawan, Pak, ini ada tas-tas branded tapi second, Pak. Terus piye Mbak itu? Itu dari kondisi, Pak. Caranya bagaimana? Oh, begini-begini. Pembelinya banyak teman-teman di kantor tuh banyak yang beli. Ya, jawabannya Ibu sudah tahu. Berarti bisnis model seperti itu di mana ceruknya? Nah, tinggal Ibu kembangkan. Memang resikonya adalah namanya bisnis tren-trenan. Bisnis tren-trenan itu ya siklusnya cepat, Bu. Kalau Ibu kehilangan momentum, ya mungkin untungnya nggak banyak atau rugi sedikit-sedikit mungkin terjadi. Maka strateginya, Bu, bisnis model yang seperti itu, strateginya adalah Ibu cari margin yang besar. Ibaratnya Ibu jual 10, Ibu sudah jual 2 saja, sudah nutup keuntungan 10. Karena resiko bisnisnya besar. Maka Ibu ambil margin cepat, untung cepat. Itu kalau bisnis tren-trenan. Paling enggak yang setangkepan saya, dan di beberapa orang yang pernah saya ajak ngobrol tentang poin di bisnis seperti itu, begitu polanya. Jadi bisnis model. Ketangkap ya Bu poinnya? Iya Pak. Yes. Maka strateginya, what the problem, who has the problem, how big the market, bagaimana menjual. Jualnya kan ini jual tren-trenan juga, jual keinginan sekejap, dan seterusnya. Ya, itu Ibu kalau pengen mapping itu juga bagus. Coba di mapping penyedia jasa busana atau penyedia jasa produk branded second ataupun produk branded impor, misalnya gitu. Nah, boleh. Coba Ibu coba cari itu definisinya apa. Apakah branded impor, apakah branded second, ataukah dia branded apa itu? Apa istilahnya, Bu? Saya nggak tahu. Istilahnya apa dia? Oh, biasanya sih barang-barang branded impor gitu Pak dari luar. Gitu istilahnya ya. Berkembang Bu, di mana-mana banyak. Bahkan mereka tidak hanya online sekarang.
cari barang Iya, impor, betul. lalu dibikin di teras rumah, dilantak seperti barang grosir gitu. Itu di mana-mana berkembang, Bu. Artinya Iya. marketnya sedang ada. Artinya Tapi marketnya tidak ada. long time ya, Pak. Maksudnya Jadi bisa. stok barang itu bisa kehilangan momentum. Jadi di situ bisnis modelnya. Jadi Ibu harus pandai-pandai dapat keuntungan pada bisnis itu. Makanya. Gitu ya. Ya, Oke, ya, baik. Pak. Baik, saya lanjut ya, poin kita. Oh, tadi saya janji menampilkan contohnya ya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Contohnya punya Mas Rangga ini? Sudah, Halo? Pak. Ampun, nggih, baik. Kemarin dia melihat model dan kesulitan dan servis itu penting. Kemudian yang kedua, dia mentarget usia remaja dan radius di kecamatan. Dan dia melihat, ini mungkin kalau ditambahkan, seperti kemarin saya bilang, kalau ditambahkan satu poin yaitu perilaku anak remaja muda yang ingin tampil mode dengan kacamata. Kemudian dia memilih solusi dia adalah usaha yang memenuhi servis, kemudian garasi penjualan, kemudian frame yang modis, kemudian layanan gratis pemeriksaan. Ini di What is your solution? Kemudian how big the market? Dia melihat perempuan sebagai target market dia yang paling banyak. Kemudian pelajar dan karyawan di daerah itu. Kemarin saya sudah menulis di sini, dia kurang misalnya kalau bisa mencantumkan jumlah penduduk. Lalu diambil ceruk itu berapa orang. Ini akan lebih menarik. Kemudian yang kelima, dia melihat perilaku pasar itu menjadi faktor penting kacamata. Dan yang kedua, teknologi kalibrasi dan teknologi pembuatan kacamata itu menjadi faktor yang harus selalu diikuti. Ya. Dan supplier, ternyata supplier ini adalah faktor penting bagi dia. Makanya dia selalu nyetok frame-frame yang model. Dia stok cepat. Ini bisnis model, kembali ini sebenarnya juga pola bisnis model. Karena bisnisnya seperti ini, dia lakukan seperti itu. Kemudian, strategi untuk menangkan pasar, dia memilih, ini Bapak Ibu, pilihan frame banyak dan update. Pelayanannya memuaskan, proses cepat, kemudian ini yang membedakan dengan toko yang lain. Ya, kecepatan membuat kacamatanya 15 menit selesai, kemudian pelayanannya memuaskan, dia petugasnya ruangannya bersih. Ini dia suka sekali membuat model-model begini. Nah, ini cara dia menjual, positioning ya. Dia mempositioningkan diri tempat satu-satunya yang bisa melayani 15 menit. Misalnya begitu. Loh Pak, kalau radiusnya di kabupaten ya nggak ada yang begitu, banyak sekali yang begitu. Nah, dia meradius cuma di kecamatan. Kemudian, bagaimana dia menjual? Dia memilih B2C, business to customer. Dia langsung mentarget pembeli akhir. Promosi online offline, kemudian pembelian free ongkir misalnya, pembelian offline online. Dia ini masih muda dan guru. Jadi guru SMK Bapak Ibu, Mas Rangga ini anak muda ini. Jadi dia menggunakan pendekatan online offline karena target dia adalah remaja-remaja tadi. Dan menarik, kacamata bisa dijual dengan online. Ya, ini. Kemudian masuk ke bagaimana customer dijaga. How do you keep your customer? Bagaimana merawat customer? Ini poin 8. Dengan dia memilih pelayanan, kemudian bonus tertentu, dan memahami customer. Mengenali siapa customer mereka. Ini saya tampilkan aja semua dulu ya. Nomor 9, bagaimana meningkatkan omset? Dia promosi, Bapak Ibu, sosmed.
kemudian live medsos, menambah koleksi produk, dan juga menambah aksesoris tambahan. Ini untuk menambah omset. Nanti di modul kita ada yang namanya vertikal, ada yang namanya horizontal. Dia memilih cara promosinya ditambah, tapi tahun lalu dia menambah outlet. Jadi Mas Rangga ini tahun lalu menambah cabang. Waktu masih kuliah, 2 tahun yang lalu, dia memfokuskan dengan menambah variasi, tapi tidak menambah cabang. Tapi tahun ini dia menambah cabang. Nah, ini berarti menggunakan pendekatan baru. Nomor 10, bagaimana memanajemeni biaya? Bapak Ibu, biaya itu adalah persoalan. Nah, di usaha kacamata, dia melihat biaya itu apa? Kecepatan terjual. Ya, pengelolaan uang kas, karyawan mengelola uangnya itu. Ini juga persoalan biaya. Kemudian mengendalikan pengeluaran, boleh. Nanti saya tunjukkan di modulnya. Kemudian yang nomor 11, bagaimana mengelola bahan baku? Bagaimana mengelola bahan baku? Dia berani stok untuk model-model yang paling rame. Stok, main stok, pengendalian bahan baku. Nanti beda yang kuliner, Bapak Ibu. Yang kuliner itu bagaimana mencari bahan selalu segar. Tapi juga bagaimana caranya mengelola bahan supaya tidak rusak. Bagaimana tren produk. Nah, ini bagaimana memilih produk. Ini juga persoalan di pengelolaan bahan baku. Kalau saya, caranya adalah outlet itu diminimalkan mengelola bahan. Jadi kita kirim bahan frozen. Nah, kalau saya ini ke usaha kaki lima, kayak burger, kebab, macam-macam. Maka yang dikendalikan adalah fresh food-nya. Nah, bagaimana sayurnya, Pak? Nah, maka sayurnya itu harus punya pemasok yang bisa mengirim, misalnya setiap pagi, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali, beda-beda. Ya, ini beda kalau bisnis Bapak Ibu jasa, transportasi, jasa kos-kosan, jasa layanan apa. Bagaimana bahan baku utama? Nanti saya tunjukkan di slide-nya. Yang terakhir, Bapak Ibu, poin 12, bagaimana strategi mengelola karyawan. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sederhana saja, poin-poin tentang bagaimana cara mengembangkan karyawan tadi. Lihat dia, ini sederhana sekali, Bapak Ibu bisa kembangkan lebih luas. Baik. Nah, masih ada waktu 3 menit. Saya ingin cepat, singkat. Paling tidak, contohnya tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu masuk ke bagaimana menjaga, tadi ya, poin menjaga konsumen supaya bahagia. Apakah tampil di depan Bapak Ibu happy customer? Sampun, nggih? Sampun. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk mempertahankan customer, poinnya ini poinnya. Konsumen yang puas belum tentu loyal. Konsumen yang senang belum tentu loyal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya mereka loyal? Jadi konsumen yang puas belum tentu loyal. Caranya tentu mereka mesti lebih dari puas. Jadi mesti ada keramahan, ada database, ada komunikasi, ada promosi, ada macam-macam Bapak Ibu. Kenapa? Karena apalagi zaman sekarang, konsumen remaja, konsumen anak muda, kalau mereka ngelihat tren baru, dia ambil. Ada diskon, dia pergi. Ada promo, dia pindah. Rumah makan sebulan, 2 bulan, 3 bulan rame, habis itu sepi. Kenapa? Karena tren tadi itu. Nah, ini persoalan serius di bisnis zaman sekarang. Ya, konsumen puas belum tentu loyal. Maka dari itu, keunggulan kita, Bapak Ibu,
kelebihan bisnis kita harus terus dikomunikasikan sambil membangun hubungan yang akrab dengan customer. Maka itu harus ada yang namanya loyalty program. Nanti Bapak Ibu baca di slide-nya Bapak Ibu ya. Apa program yang membuat konsumen loyal? Nanti kita akan ulang di materi besok. Ya, kenapa di Indomaret, kenapa di Alfamart, kenapa di Burger King, kalau Bapak Ibu datang ditanya, Bapak Ibu punya kartu pelanggan, namanya siapa, nomor handphonenya berapa, ini, itu. Untuk apa? Mendapatkan database. Untuk apa Bapak Ibu ini? Untuk loyalty program. Bu, nomor apa? Sudah punya kartu anggota? Oh, nomor sekian-sekian. Oh, bonusnya ini, bonusnya itu, tebus murah, ini, itu. Itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk loyalty program. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Nah, poin 11, 12, poin 9, 10, 11, 12, tadi sudah saya tunjukkan contohnya tadi, Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan omset? Waktunya sudah, ya, dikit lagi ya, 2 menit, 3 menit. Bagaimana meningkatkan omset? Bapak Ibu ada 2 cara. Meningkatkan omset ada 2 cara. Satu, ngomong meningkatkan omset ada 2 cara. Pertama adalah ngomong soal harga, naikkan harga. Ini teori gampang ya, tapi prakteknya nggak mudah. Naikkan harga itu diharapkan meningkatkan omset. Tapi menaikkan harga belum tentu menaikkan omset, ini persoalannya. Yang kedua adalah meningkatkan volume penjualan. Dan yang ketiga adalah menambah produk. Kos-kosan mau nambah pendapatan, nambah kamar. Kos-kosan mau menambah pendapatan, nambah harga. Kos-kosan mau meningkatkan pendapatan selain jual kos, jual makanan. Buka warung di situ. Jadi naikkan harga, nambah volume, nambah produk. Ini strategi meningkatkan omset. Revenue itu omset. Nah, yang kedua, bagaimana cara meningkatkan omset? Ada 2 cara. Cara pertama adalah cara horizontal. Hotel, ada persewaan, ada tempat makan, ada rumah bedding, ada kamar disewakan, ada spa, ada meeting room, ada fitness center, ada shopping center, ada kuliner center. Itu namanya Bapak Ibu horizontal. Kos-kosan, siapkan catering, siapkan hantaran, siapkan jual apa lagi. Itu namanya horizontal. Vertikal ini. Vertikal. Nah, yang kedua adalah pendekatan horizontal. Itu kayak Indomaret, buka cabang. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana bisnis kita meningkat? Ada yang, Pak, apakah bisa buka cabang? Ya belum tentu. Kembali ke pertanyaan Ibu tadi, bisnis model. Apakah Bapak Ibu siap dengan buka cabang, atau Ibu lebih siap menambah menu, menambah layanan, atau buka cabang, buka just tip, buka tempat baru. Ini strategi meningkatkan omset. Saya kira sampai di situ dulu Bapak Ibu. Ini kita besok ketemu kembali biar lebih segar. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menambah pengetahuan dan mudah-mudahan bisa menyemangati Bapak Ibu untuk memulai memikirkan kira-kira saya bisa mengembangkan apa dan mengembangkan apa. Jangan sampai kita terjebak pada tirani atau or. Ini atau ini. Ya, masih karir atau bisnis, tidak. Karir dan bisnis. Terima kasih Bapak Ibu, sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.